Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Cukup. Oke, apa kabar kalian anak-anak? Baik, sehat? Sehat. Sehat, Pak. Pak. Oke. Harus semangat ya kalau puasa. Nggak boleh lemas. Pak. Semangat. Oke. Apakah yang Bapak tayangkan sudah terlihat? Sudah. Oke. Jangan dicoret-coret. Nah, kita mulai. Nah, pada siang hari ini, pagi ya, masih pagi jam 10. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari tema 8. Kan ini masih di tema 8. Temanya baru ini tema 3. Dan pembelajarannya pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai, tadi sudah mengisi daftar hadirnya? Sudah. Masuk semua ya? Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan kita belajar siang hari ini atau pagi hari ini yaitu kita nanti diharapkan siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Nah, nanti kita akan belajar gaya dan gerak. Terus setelah itu kita nanti akan mempelajari hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan. Nah, kita nanti akan melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari tahu atau mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi dengan benar. Nah, tidak lupa, jangan itu ya, pokoknya jangan ramai, harus semangat, pokoknya harus memperhatikan. Nah, disimak sampai akhir pelajaran. Nanti ada permainan lagi yang gambar aneh seperti biasa. Nah, nanti di akhir kolom pembelajaran. Nah, harus simak dulu sampai selesai. Oke? Kita akan mencari tahu tokoh, sifat tokoh dan cerita. Ada yang ditanyakan? Kita mulai pelajaran. Kita mulai ya. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Siti dan Lani. Siti dan Lani. Oke, Siti dan Lani. Siti dan Lani. Nah, ini Bapak cerita dulu sebentar. Siti dan Lani itu bermain sepeda di taman dekat rumah tinggalnya. Nah, tempat tinggal Lani dan Siti terdapat taman yang sangat asri. Nah, di taman si Siti dan si Lani bermain sepeda. Akan tetapi tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Nah, apa yang dilakukan Siti dan Lani saat ban sepedanya bocor? Kira-kira bagaimana? Saat ban bengkel. Oh iya. Nah, Siti dan Lani membawa sepeda yang bocor itu ke bengkel dengan cara Dorong. Nah, didorong dan Lani juga mendorong. Nah, karena Siti dan Lani mendorong,
maka sepeda itu dapat Berjalan. dapat berjalan menuju ke bengkel. Mendorongnya. Nah, menuju ke bengkel ya, untuk ditambal bannya. Nah, mendorong agar sepeda dapat berjalan. Nah, sampailah ke bengkel. Nah, saat di bengkel ternyata Lani dan Siti itu lapar. Nah, ini pas belum puasa ya. Nah, siang-siang lapar, ternyata ada tukang bakso, ada orang berjualan bakso. Ting 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 ting. Nah, ternyata Siti dan Lani itu dua mangkok bakso. Nah, setelah dimakan kemudian dibayar, kan sudah selesai. Kemudian dibayar. Kemudian tukang bakso itu melanjutkan perjalanan lagi untuk berkeliling. Nah, ada yang tahu caranya agar gerobak itu dapat berjalan? Bagaimana caranya? Dorong. Nah, dorong agar dapat berjalan, berkeliling lagi. Nah, dari cerita tadi, masih ingat kalian tentang gaya dan gerak? Masih? Ada yang tahu gaya itu apa? Gaya itu apa? Gaya. Ayo tadi loh. Gaya itu apa? Itu tadi si Lani sama si Siti tadi ngapain? Gaya adalah Mendorong. nah, Tarik atau sepeda. nah ya, dorong. Nah, baik, benar. Jadi tadi mendorong. Nah, mendorong dan juga ada kegiatan menarik. Nah, dorongan atau tarikan. Jadi gaya itu dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda nah, benda bergerak. Selain bergerak, kalau kita menekan tanah, bendanya jadi apa? Berubah bentuk. Nah, berubah bentuk. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Ada juga yang berubah bentuk. Nah, kalau gerak adalah misalnya kamu di posisi A, kemudian kalau berjalan menuju ke B, berpindah posisi menuju B. Berarti gerak adalah Pindahan. Nah, perpindahan. Gerak itu perpindahan atau benda yang posisinya berpindah dari tempat semula karena tadi Siti di taman membawa sepedanya didorong ke bengkel. Nah, itu kan sepedanya berpindah. Siti dan Lani juga berpindah. Itu karena dorongan. Nah, itu karena ada gaya dorong menyebabkan benda itu bergerak. Nah, ini tetap diingat-ingat ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh hubungan antara gerak. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Nah, kalau di contoh gambar ini, yang pertama ini membuka pintu. Nah, pintu yang tertutup dibuka. Itu kan kalau pintu tertutup dibuka berarti ada yang ditarik. Ada juga yang ditarik dan didorong. Itu merupakan salah satu contoh hubungan gaya dan gerak. Contoh lainnya apa? Yang didorong dan ditarik. Ya, contohnya apa? Narik apa? Kalau itu loh, narik yang dari yang belakangnya ada. Buruk, Pak. Apa? Apa, Mas? Sinyal saya buruk, Pak.
Fokusnya oke, ya nggak apa-apa. Nah, kalau ditarik contohnya itu menarik gerobak. Nah, kalau mendorong, misal mendorong sepeda tadi atau mendorong mobil. Misal mobilnya macet, nah itu kan didorong juga bisa. Oke, yang kedua, nah ini gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, misal ini ada bis yang melaju kencang. Kemudian kalian menyetop bis tersebut, Pak. Kiri-kiri, Pak. Berhenti. Nah, itu nanti bisnya menjadi diam. Langsung ngerem, langsung berhenti, langsung berhenti di dekat kalian agar kalian bisa naik atau turun dari bis. Nah, maksudnya kan maju, ini kan berjalan, kemudian ada yang menyetop, kemudian berhenti. Nah, ini salah satu contoh dari hubungan gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Bisa lagi memastikan sepeda. Kemudian siapa ya? Mbak Azalia menyetopnya. Kevin berhenti. Nah, tiba-tiba Kevin langsung berhenti. Nah, mungkin mau diajak ke masjid OTPA itu bisa. Contohnya. Oke, yang ketiga. Gaya mempengaruhi perubahan benda. Mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, ini benda apa namanya? Plastisin. Nah, plastisin. Kalian pernah membuat plastisin dibentuk atau diubah menjadi apa? Ayo, pernah membuat plastisin dan membuat benda apa dari plastisin? Mobil. Mobil. Yang lainnya? Bakso. Oke, waduh, makanan terus. Terus apa lagi? Hewan itu juga bisa ya? Ular. Oke. Bagus. Nah, jadi itu bisa berubah bentuk itu karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, ini yang keempat. Nah, ini mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Misal benda yang misal Mas Ikan, Mas Gibran, dan Mas Kavi misal bermain bola. Nah, Gibran itu menendang ke arah Mas Iksan, kemudian ditendang lagi ke arah Mas Kavi. Nah, itu nanti kan bolanya berubah-ubah. Nah, itu dipengaruhi oleh gaya. Kalian menendang mempengaruhi arah gerak benda. Nah, ya. Paham sampai sini? Nah, tadi itu ada 4. Nah, yang pertama tadi apa? Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, benda diam menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Terus gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, itu diingat-ingat ada 4. Nanti dipelajari lagi. Nah, kita masuk ke LKPD kedua. LKPD pertama ya. Ya, Pak. Nah, LKPD pertama ada yang sudah mengerjakan? Sudah. Yang belum nanti bisa dikerjakan setelah ini ya. Nah, siapa yang sudah tadi? Nah, oke. Kalau yang sudah, objek yang diamati apa? Orang bermain ketapel. Orang bermain sepeda. Ya, orang bermain sepeda, orang bermain ketapel. Nah, kalau orang yang bermain ketapel itu hubungan gaya dan geraknya bagaimana? Oke, ya. Nanti ya hasilnya ditulis, hasil pengamatannya ditulis di kotak itu, dan nanti dikumpulkan
dikumpulkan ya, besok dikumpulkan. Oke, selain orang bermain ketapel, orang bermain sepeda, yang lainnya ada? Yang lainnya ada? Orang membuka dan menutup pintu. Orang membuka dan menutup pintu, benar. Oke, nah, contohnya ya, nanti dikerjakan lagi. Hasil pengamatannya itu lagi tuliskan bagaimana hasil pengamatanmu tentang peristiwa yang kalian amati. Oke? Nah, sekarang kita sudah sampai di membaca cerita. Cerita fiksi lagi. Tadi sudah Bapak suruh membaca teks bacaan atau cerita angsa dan telur emas. Sudah baca? Sudah? Oke. Nah, sudah pernah mendengar cerita tentang angsa dan telur emas? Baru pertama ini atau sudah pernah membacanya? Oh, ya, baru pertama ini. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa? Orang petani memiliki Seorang petani, seorang apa? petani yang memiliki angsa istimewa. Oh iya, seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Nah, kemudian angsanya itu apa? Telurnya apa itu? Emas. Ya, telurnya emas. Dan bisa dijual dengan harga? Nah, dengan harga yang sangat mahal. Sehingga petani tersebut menjadi petani tersebut menjadi kaya raya. Kan tetapi petani itu tidak puas. Sehingga angsanya diapakan? Dipotong dengan harapan bisa mendapatkan telur emas yang banyak. Nah, bisa mendapatkan telur emas yang lebih banyak lagi. Nah, ternyata bagaimana setelah dipotong? Ada tidak telurnya? Telurnya ada tidak setelah dipotong? Halo? Setelah dipotong telurnya bagaimana? Setelah dipotong angsanya telurnya ada tidak? Potong angsanya telurnya ada Tidak. ya. Tidak. Dan angsanya terlanjur Dipotong. Nah, mau dipotong kemudian mati sehingga si petani tersebut sudah tidak bisa memiliki telur emas lagi. Nah, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil dari cerita angsa dan telur emas? Hikmah apa? Tidak tahu hikmahnya apa? Nah, jadi hikmah dari cerita angsa dan telur tersebut, kita itu harus wajib bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh serakah. Pokoknya harus cari telur emasnya terus menerus. Nah, sampai tidak puas. Nah, kita itu harus wajib puas dengan apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita baca cerita angsa dan telur emas. Nah, ini tadi intisari dari teks tersebut adalah intisari dari teks cerita tadi. Dari cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas setiap hari. Petani yang tampak ingin mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi agar cepat kaya dengan memotong angsa tersebut. Nah, ya.
kurang lebih itu kan intinya petani yang memiliki angsa yang dapat bertelur emas. Nah, angsanya itu dipaksa untuk bertelur terus agar si petani cepat kaya. Nah, sampai petani itu memotongnya, akan tetapi setelah dipotong tidak ada telur. Nah, dan kehilangan si angsa. Nah, tokoh utamanya siapa? Petani. Tokoh utamanya petani. Oke, kemudian sikap yang dimiliki tokoh utama? Serakah. Serakah. Sama dan tidak merasa cukup. Betul. Tidak merasa cukup atau tamak ya, tidak pernah puas. Nah, kemudian bagaimana seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah diperoleh? Syukur. Nah, Tapi bersyukur dan rendah hati dan tidak sombong. nah, seharusnya bersyukur atas nikmat, rendah hati dan tidak boleh sombong, benar. Nah, apa yang kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Lebih bersyukur. Jika saya menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya akan bersyukur terhadap rezeki yang saya peroleh dan akan merawat angsa tersebut dengan baik. Oke, benar. Benar ya Mbak Adelia, Mbak Azalia, benar. Dua-duanya jawabannya benar. Jadi, pokoknya harus bersyukur. Terus yang lainnya harus merawat si angsanya, pokoknya harus dijaga. Tidak boleh serakah seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kalian baca tadi itu namanya cerita fiksi atau cerita rekaan. Nah, itu cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarang. Nah, itu tadi kan tidak mungkin si angsa itu telurnya emas. Nah, itu karena kok bisa telurnya emas itu karena ada imajinasi atau khayalan dari si penulis cerita itu. Kan tidak ada kalau angsa aslinya itu bertelur emas. Nah, itu kan karena khayalan si pengarang. Nah, kemudian ini si cerita fiksi diorai oleh kultur atau pengalaman batin atau latar belakang pengarang lainnya. Kemudian cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan atau tafsiran atau wawasan dari penulis. Oke, selanjutnya carilah cerita fiksi. Nah, nanti kalian cari cerita fiksi atau sudah punya cerita fiksi? Sudah punya belum? Sudah dapat cerita fiksi belum? Oh iya. Nah, kalau yang sudah nanti jangan lupa. Nanti yang sudah atau yang belum bisa dicari di internet. Misal judul cerita, kalau tadi kan angsa dan telur emas. Tokoh utamanya petani, sikap tokoh utamanya serakah, kemudian intisarinya apa ditulis. Nah, nanti kalian cari yang lainnya ya, jangan yang ada di buku angsa dan telur emas, tapi yang lainnya. Nah, bisa cari di internet. Nah, nanti di intisari cerita tersebut ditulis di sini. Paham sampai sini? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Nah. Ayo semangat. Lapar toh. Lapar apa haus? Oke, nanti. Nah, kalau jam maghribnya masih lama. Nah, pokoknya harus semangat, dijaga kecapean. Oke, nah. Coba kita renungkan. Apakah gaya dan gerak benda penting bagi kehidupanmu? Ayo, kira-kira gaya dan gerak itu penting tidak bagi kehidupan kita? Penting. Penting. Oke. Kok bisa penting? Karena agar kita dapat melakukan aktivitas. Nah, melakukan aktivitas. Jadi aktivitas kita itu
berdasarkan atau dipengaruhi oleh gaya. Mbak Acel. Oke, nah kita sampai di akhir pelajaran. Nah, agar Bapak mengetahui apakah kalian sudah paham terkait yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, nanti kerjakan soal evaluasi dengan cara mengklik tautan yang ada di WA Group. Nanti Bapak bagikan ya. Nah, jangan lupa dikerjakan. Nah, oke, sampai sini. Kira-kira apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Gaya dan gerak. Ya, gaya dan gerak. Tadi gaya dan gerak itu dalam kehidupan sehari-hari ada 4 itu tadi apa saja? Yang pertama, gaya mempengaruhi benda yang dia menjadi gerak. Kemudian benda yang dia menjadi gerak. Ya, kemudian yang kedua, benda gerak menjadi diam. Terus gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, yang terakhir gaya mempengaruhi apa? Titik-titik benda. Misal bola tadi. Arah benda. Nah, jadi gaya mempengaruhi arah benda. Oke. Setelah itu tadi kita mencari atau membaca cerita tentang fiksi. Ya, cerita fiksi. Tadi tentang apa ceritanya yang ada di buku? Tadi petani dan angsa. Oke, selanjutnya. Nah. Oke, pelajarannya sampai sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Oke, nah, baik. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Masih tetap TPA toh? Masih. TPA-nya harus jalan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita mulai jam 10 lagi ya. Kan kalau siang-siang kalian bisa istirahat dan sorenya bisa TPA. Nah, jadi nanti juga menjadi jam 10. Ayo jangan dicoret-coret. Ini siapa yang coret-coret? Oke, nah. Ayo, ini kalau dicoret-coret nggak kelihatan loh gambarnya. Ini mau bermain game tidak? Ayo dihapus dulu. Ayo dibersihkan dulu, jangan dicoret-coret. Ini punya siapa ini? Kok dicoret-coret? Nah, kira-kira ini hewan apa? Ular. Siapa yang jawab ular tadi? Saya. Apakah ular? Ada yang lainnya? Cicak. Cicak. Ular. Burung. Unyu. Oke. Bentar kita cek ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu. Ya. Monyet. Monyetnya mana? Gak ada. Ini kupu-kupunya juga nggak ada. Ini kelinci ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kira-kira gambar apa? Apel. Ada yang lainnya? Strawberry. Jambu. Udah? Monyet. Ada Anggur.
Oke, kita cek. Monggo. 1, 2, Mangga. Lah. Ini tuh burung unta, Pak. Oke, ini yang terakhir. Kira-kira hewan apa? Jerapah. Monyet. Monyet. Gajah. Sapi, wujud, tempe. Monyet. Monyet. Tempe. Kelinci. Kelinci. Ya apa? Jerapah. Oke, kita cek. Jerapah. 2, 3. Nah. Ya, ternyata monyet. Monyet yang ngalet. Oke, nah. Sekarang sini sekali lagi jawabannya. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama Ramadan? Ke masjid. Ke masjid. Mengaji. Ngaji, terus selain ngaji? Selain ke masjid apa? Kalau malam-malam Terawih. Oke, nah. Bangunin orang Taraweh. Orang sahur. Nah, bangun orang sahur. Nah, puasa tidak kalian? Puasa. Nah, itu yang paling penting. Puasa 1 hari penuh toh? Tidak sampai jam 12 toh? Oke, jangan lupa nanti itu ya di jurnalnya yang dari sana kerjakan ya. Pokoknya nanti sholat tentang terus apa kemarin ya kegiatannya apa itu nanti ditulis buku yang warna hijau itu jangan lupa diisi. Nah, oke, selamat jaga kesehatan, oke? Hati-hati. Oke, jaga kesehatan. Jangan lupa sahur. Jangan lupa buka. Sahur. Jangan lupa buka. Sahur. Jangan banyak-banyak. Ya. Kalau sahur makannya boleh banyak agar kuat. Tapi kalau buka makanya jangan banyak-banyak. Malah paham? Malah sahur belum sahur. Oke, ya. Isan raposo. Waduh. Poso. Kevin sing raposo. Aku full. Kevin nggak puasa? Aku full. Iya. Waduh. Apa? Ayo. Puasa dong, nggak boleh masuk kelas 4 kok nggak puasa. Betul, nggak piring-piring. Kuis. Oke, kita akhiri dulu pelajarannya. Dengan berdoa. Kita sempurna, ayo berdoa dulu. Nanti setelah itu boleh ngobrol lagi. Berdoa dulu, oke. Sebelum pelajaran. Kita berdoa dulu. Ayo berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, sudah.